Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, karena Yusuf Mansur sering menjual rumah tahfiz, penghafal Al-Quran, sekarang kita akan bertanya, apakah Yusuf Mansur itu seorang yang hafal Al-Quran? Maksud kita hafiz, yaitu hafal Al-Quran sebanyak 30 juz. Menurut pantauan kita, dari perjalanan Yusuf Mansur, kita curiga dia itu bukanlah seorang yang hafal Al-Quran. Kenapa gitu? Karena untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran, yang pertama dia harus menghafal Al-Quran itu ketika usianya masih muda. Yang kedua, dia tidak banyak terlibat dalam urusan-urusan duniawi. Yang ketiga, dia berkecimpung di dalam masalah-masalah agama. Nah, sekarang Yusuf Mansur memprogramkan rumah tahfiz. Tanyalah kepada guru-guru tahfiz itu, pernah nggak Yusuf Mansur mengajar siswanya supaya hafal Al-Quran? Kita kira tidak pernah. Dia hanya nanti show di depan televisi, ini orang hafal Al-Quran ya. Tapi kalau hafal beberapa ayat, juz misalnya, berapa juz ya itu masih mungkin gitu. Kalau dia menjadi imam tetap di sebuah masjid. Nah, untuk itu kita tidak ingin kamu iri orang hafal kan, tidak. Bisa dibuktikan. Kalau orang hafal Al-Quran misalnya nih, kalau Yusuf Mansur tersinggung atau ingin membuktikan dia hafal Al-Quran, boleh taruhan. Misalnya saya undang ke masjid di tempat rumah saya gitu. Nanti saya suruh membaca satu surat yang akan saya minta baca nanti 1 menit sebelum dia menjadi imam. Kalau benar, sampai selesai, dia benarlah seorang hafiz Al-Quran. Tapi kalau enggak, ya enggak bisa lah. Jadi problem menghafal Al-Quran itu bukan menghafalnya yang problem gitu. Kita mau masuk universitas di Al-Azhar misalnya, atau di negara-negara Arab, kan ada syarat untuk misalnya 2 juz Al-Quran, 4 juz Al-Quran gitu. Itu harus hafal. Di Fakultas Syariah Al-Azhar, orang asing yang masuk di Fakultas Syariah wajib begitu tamat nanti pernah hafal 30 juz Al-Quran. Nah, problemnya adalah mempertahankan hafalan. Kalau dia misalnya nih tidak bergerak dalam dunia keulamaan, maka hafalannya itu akan hilang itu, yakin. Karena itu, ya sahabat-sahabat Nabi dulu itu, Imam Bukhari itu mensyaratkan, kan ada orang mintanya berjumpa dengan Nabi. Berjumpa Nabi selain akhlaknya baik, tidak pernah tercela, ada lagi hafalannya itu bagaimana dia menjaganya. Maka para sahabat itu menyebut dia itu orang yang terjaga. Terjaga hafalan itu dalam bahasa agama itu disebut dengan seorang yang dhabit, terjaga. Dhabit itu nanti dibagi 2. Ada namanya nanti dhabit sadran, yaitu hadis atau terjaga di hatinya, di dalam pikirannya, hafal dia. Tapi yang kedua ditopang lagi dengan dhabit kitaban. Jadi keterjagaan hafalan itu dia tulis. Karena mungkin nanti ketika dia tua dia bisa lupa gitu. Tapi kalau di masa muda hafalan itu dia tulis, begitu diselesai oleh Imam Bukhari, oh dia yakin ini, benar ini orang nih. Karena selain dia hafal, juga tertulis. Nah, sekarang gimana kita membuktikan Yusuf Mansur hafal Al-Quran? Caranya gimana? Caranya ya, para jemaah undang dia menjadi imam. Sebelum dia menjadi imam, bisikkan Ustaz. Baca misalnya nih, surat Yusuf. Kalau dari awal sampai akhir, misalnya salat tarawih, surat Yusuf, dia jadi imam. Hafal dia, tapi dibisikkan sebelumnya gitu. Itu yakin dia mungkin hafal Al-Quran. Tapi kalau ayat-ayat hukum, ada ayat-ayat penggalan-penggalan untuk dakwah dihafal gitu, itu nggak bisa orang disebut hafiz. Apalagi bergelar hafiz. Hafiz itu bukan hanya sekedar menghafal, tapi dia juga tahu tafsirnya, tahu cerita asbabun nuzulnya. Itulah yang disebut dalam khazanah intelektual Islam itu seorang hafiz, al-hafiz. Misalnya As-Suyuti disebut dengan Al-Hafiz. Bukhari dikasih gelar Al-Hafiz. Dia hafal, tahu betul-betul terjaga hafalannya. Nah, sahabat-sahabat itu untuk menjaga hafalannya, dia juga disebut sebagai dhabit sadran wa dhabit kitabatan.
secara di luar kepala dia bisa menghafal, tapi juga diikuti dengan catatan tertulis. Nah, nanti dikonversi tingkat tua dia masih hafal nggak gitu. Biasanya ada dia yang lupa, ada beberapa kata dia lupa gitu. Dan biasanya nanti dirujuk, ini dia catat lo misalnya 30 tahun sebelumnya, 40 tahun sebelumnya, ketika dia hafal. Jadi kalau ada perbedaan-perbedaan nanti, kata-katanya apa, dirujuk nanti, mana bukunya gitu. Maka bukunya itulah yang dijadikan rujukan. Karena ya orang nulis kan tidak ada bisa berubah-ubah. Jadi nggak bisa kita bilang, oh ini hafiz, ini hafiz. Kalau saya sih Al-Fatihah sih hafal. Yakin saya. Juz amma hafal. Itu aja. Yang lain-lain itu ya sepenggal-sepenggal lah. Kenapa? Karena saya tidak memposisikan diri sebagai penceramah, atau sebagai ustadz, atau kiai, atau pimpinan pondok pesantren, atau imam masjid. Tapi kalau kita memposisikan diri seperti itu, ya tentulah mengulang-ulang Al-Quran itu akan terus dilakukan secara mudawamah, mulazamah istilahnya. Dimulazamah, dimudawamah, sehingga hafalnya tetap terjaga. Jadi sekali lagi, saya yakin kita itu, orang yang pernah hafal Al-Quran 10 tahun yang lalu, sekarang dia masih hafal Al-Quran, gak yakin kita. Misalnya 20 tahun yang lalu dia pernah mendapat syahadah hafal Al-Quran, terus dia gak ada kegiatan-kegiatan agama, itu masih hafal dia, gak yakin saya. Tapi dia bisa menghafal kembali, misalnya menjadi imam, besok pagi misalnya ini Jumat pagi, dia pengen baca surat As-Sajadah dengan surat Al-Insan. Ya semalam sebelumnya dia ulang-ulang gak 30-40 kali, mungkin dia bisa hafal lagi. Tapi serta merta kalau orang tidak lagi menggeluti dunia-dunia yang berhubungan dengan Al-Quran, dia bisa lupa. Jadi kata Rasulullah itu Al-Quran itu akan keluar seperti anak panah yang keluar dari busurnya, cepat sekali. Jadi menghafal itu ya mudah gitu, bisa. Tapi mempertahankan hafalan itulah yang menjadi problem. Jadi nggak bisa. Jadi kalau ada orang mengatakan si A hafal Al-Quran, termasuk Mansur hafal Al-Quran, mari kita undang, kita uji dia. Dan kalau memang dia menghafal, saat itulah benar kita yakin dia seorang hafiz Al-Quran. Jadi mudah-mudahan kita tidak mudah merasa yakin seorang hafal Al-Quran, sehingga kita tidak mudah terpedaya, apalagi ada maksud-maksud untuk mengeruk dan menghisap demi keuntungan duniawi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.